Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pagi ini saya bersama seorang pendamping desa terbaik di Sumatera Barat ini, yakni Bung Rika Putra Abbas. Assalamualaikum, Uda Rika. Waalaikumsalam. Bagaimana? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Saya ingin bertanya pertama tentang konsep pelestarian kawasan. Saya mendengar ada konsep perlindungan dan pengamanan kawasan hutan termasuk kawasan konservasi berbasis pagar sosial. Seperti apa itu? Jadi yang berbasis pagar sosial itu maksudnya Pak adalah bagaimana masyarakat menjadi pagar batasnya dari kawasan hutan itu sendiri gitu Pak. Jadi masyarakat diperankan sebagai apa? Masyarakat diperankan dia sebagai yang menjaga kawasan sehingga aktivitas segala manusia atau aktivitas ilegal masuk ke kawasan itu tuh bisa mereka sendiri yang menjaga gitu. Apa keuntungan masyarakat ikut-ikutan menjaga? Nah, keuntungannya secara keuntungannya itu mereka itu sebenarnya itu mendapatkan ada nilai ekonomi sebenarnya. Oh, misalnya seperti apa nilai ekonomis itu? Nilai ekonomi yang dimaksud itu tuh adalah bagaimana ada ketika ada kunjungan ke situ tuh mereka Hanya temporal berarti? Atau nilai ekonomi yang sifatnya sustainable? ya itu yang sustainable itu Pak, yang berkelanjutan itu. Yang berkelanjutan Ya. Karena kita di salah satu desa juga, kelompok juga adalah bagaimana ada nilai ekonomi yang bisa mereka harapkan juga gitu kan, seperti Iya, saya sempat berkunjung ke Bangunrejo di Solo Selatan tuh. Oh iya, siap, Pak. Ya, itu ada aktivitas agroforestry yang dikelola masyarakat ya. Mereka kabarnya mendapatkan nilai ekonomi dari kopi, suren, kayu manis dan lain-lain. Apa benar seperti itu, Pak Rika? ya benar Pak. Jadi Bangunrejo itu adalah salah satu desa terbaik nasional yang diberikan penghargaan oleh Menteri Kehutanan pada Hari Konservasi Alam Nasional pada tahun 2015 Pak. Nah di sana itu tuh ada mereka itu juga membuat jalur 3 lapis, kemudian Ya, jalur 3 lapis itu seperti apa itu? nah jalur 3 lapis itu sebenarnya dirintis mulai dari 2009. Nah dirintisnya itu dimulai dengan mereka membuat kesepakatan dulu, kemudian metodenya adalah jalur lapis pertama itu adalah batas utama Taman Nasional di sebelah, tidak bisa diapa-apain. Lapis kedua itu tuh ketika nanti sudah bisa layak ditebang, mereka tebang, cuma dengan catatan harus ditanam dulu, itu untuk operasional pendukung pengurus. Nah, jalur lapis yang ketiga adalah dipergunakan untuk sosial. Sosial di sini itu maksudnya adalah untuk rakyat miskin jika ada atau ekonomi menengah ke bawah jika ada mereka membutuhkan kayu untuk membangun rumah, mereka diberikan untuk itu yang ketiga itu. Artinya yang pertama adalah batas TNKS, jalur kedua, lapis kedua itu untuk operasional pengurus, lapis ketiga untuk aktivitas sosial. Semua itu berbasis kesepakatan Masyarakat dan pengurus sendiri. dengan pengurus. Tidak ada terkait dengan TNKS. Tidak ada dengan TNKS. Peran pendampingnya apa di situ, peran pendamping? Peran kita adalah bagaimana memfasilitasi dan mendorong dari kelompok itu sendiri Pak untuk hal yang positif gitu kan. 3 lapis itu semua di luar kawasan Taman Nasional. Di luar Pak, di luar Pak, karena mereka sendiri sudah mengetahui batas definitif dari Taman Nasional sendiri gitu kan. Iya. Oke, jadi peran TNKS di situ sekedar mendampingi masyarakat untuk mengorganisir mereka. Terus bantuan dari TNKS apa? Nah, kalau bantuan itu Pak, jadi TNKS itu tugasnya dia adalah sebagai fasilitator, motivator. Nah, fasilitator di sini itu adalah bagaimana keinginan dan keluhan-keluhan masyarakat itu bisa kita fasilitasi. Nah, bantuan juga untuk di desa itu, selain kita memberikan bantuan peningkatan kapasitas, juga ada bantuan berupa peningkatan usaha produktif. Dalam hal ini sapi, bantuan modal untuk kopi juga. Iya. Dampak positif bagi terjaganya atau terlindunginya kawasan Taman Nasional ada nggak itu? Nah, dampak positifnya sangat banyak sekali, Sangat Pak. banyak. Yang jelas itu tuh aktivitas kita. Perambahan dulu ada misalnya. Dulu ada perambahan juga Pak. Illegal logging dulu ada. Oh ada juga di situ Pak. Sekarang gimana kondisi sekarang? Nah sekarang alhamdulillah masyarakat itu pertama kalau yang hijau Pak untuk yang bantu atau terbantu TNKS itu, yang jelas itu terbantu dari masyarakat luar itu dan masyarakat umum sekitar situ sudah mengetahui batas. Itu yang pertama Pak kan. Yang kedua tuh otomatis petugas juga
berkurang bebannya untuk di desa itu sendiri, Pak. Ada berapa kelompok yang seperti itu yang punya partisipasi di dalam menjaga, melindungi kawasan konservasi seperti itu? Nah, kalau untuk di Sumatera Barat Sumatera sendiri, Barat ya, Sumatera bidang Barat. 2 berarti, bidang 2 TNKS. Bidang wilayah 2, alhamdulillah Pak, sejak pimpinan Pak Ahmad Darwis mulai dari 2021 sampai 2023 ini sudah 161 KTH, Pak. 160 KTH itu kira-kira berapa orang anggotanya? Kalau 161 itu ada sekitar 1.351 anggota, Pak. 1.351 orang, berarti mereka semua ikut membantu Polhut seperti Pak Rika menjaga hutan. Iya, Pak. Ada statement dari seorang Polhut, saya boleh satu atau berdua di resort, tapi kawan saya banyak, yakni rakyat yang ikut bantu. Bener nggak seperti itu? Benar sekali, Pak. Bener itu? Ya. Kami boleh sendiri, tapi yang di bawah banyak membantu kami gitu, Pak. Apa tantangan terberat selama menjadi pendamping ini, Pak Rika? Tantangan terberatnya adalah rata-rata susah memberikan pemahaman karena itu biasanya kepentingan masyarakat itu kan diprovokasi karena kepentingan adanya pemain di belakang itu, Pak. Ada macam-macam background lah ya. Iya, Pak. Kira-kira setelah sekian tahun mendampingi masyarakat di sekitar kawasan konservasi ini, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Apakah uang? Apakah edukasi? Apakah peningkatan kompetensi atau apa? Nah, itu Pak, yang sebenarnya yang paling dibutuhkan juga bukan modal juga, tapi adalah bagaimana kita ada di saat mereka membutuhkan. Dalam hal itu otomatis bagaimana edukasi, cara berpikir, dan bagaimana kita petugas bisa memfasilitasi setiap persoalan yang mereka hadapi, Pak. Tidak semata memberi materi ya. Tidak, Pak. Sempat Pak Rika waktu itu sebetulnya masyarakat itu nggak perlu uang, yang penting mereka ada diberi perubahan mindset itu aja. Apa gimana itu Pak Rika? Jadi saya pernah Pak pengalaman itu tuh, intinya mereka lagi-lagi masyarakat itu membutuhkan sebenarnya tidak hanya butuh bantuan secara finansial, Pak, tapi butuh bagaimana keberadaan kita di tengah-tengah mereka gitu, Pak. Iya, iya. Apa yang paling berkesan selama menjadi pendamping ini, Pak Rika? Yang paling berkesan adalah bagi saya, Pak, ketika saya datang ke desa itu menjadi orang yang tidak dikenal, tapi ketika saya pulang itu menjadi orang yang terkenal. Seperti itu juga dukanya, walaupun dengan kompensasi materi ya seperti halnya PNS pada umumnya ya. Oh iya, Pak. Iya, tanpa korupsi, tanpa manipulasi, tetap bahagia gitu ya. Tetap bahagia, Pak. Karena itu juga itu menjadi cobaan tertinggi, Pak, kan. Ketika kita mendampingi desa, ketika ada, apalagi saya Polhut, terkesan itu kan Polhut itu kan harus nangkap, jadi terkesan juga saya tidak berani menangkap, dan yang berat yang lain itu adalah ketika kita berusaha untuk ikhlas mendampingi sebuah desa itu, godaan-godaan yang lain itu sangat banyak sekali. Oh, ada juga sempat ada goda, tapi alhamdulillah sejauh ini tidak tergoda ya Pak Rika ya. Jadi teman-teman sekalian, yang penting lagi itu mengapa masyarakat sampai percaya dengan Polhut, Polhut percaya dengan masyarakat. Ikatannya apa itu kira-kira? Nah, itu yang saya bangun itu, Pak. Jadi saya datang ke desa itu, saya lepas baju semua, maksudnya itu tidak membawa embel-embel, tidak sombong, tidak belagu, dan ikhlas itu ya, Pak. Ikhlas ya. Kemudian membangun hubungan emosional itu. Ada trust ya. Iya. Saling percaya. Pak Rika percaya dengan masyarakat. Ya. Rakyat ini adalah bagian, kita juga bagian rakyat. Rakyat pun percaya dengan Pak Rika. Iya, dan itu yang ketika mereka sudah saling percaya, Pak, disitulah sebenarnya titik start pendampingan desa bina, desa itu, Pak. Termasuk percaya dalam pengelolaan finansial ya. Iya, Pak. Transparan. Iya, Pak. Iya, punya integritas. Baik. Terima kasih Pak Rika. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hal yang terpenting di saat isu sekarang, tingkat kepercayaan publik terhadap ASN sangat rendah akibat korupsi di teman-teman di pajak. Alhamdulillah masih banyak ASN di tingkat tapak yang bertukus lumus berupaya dengan segala kesederhanaan finansial, keterbatasan sumber dana, masih dengan sungguh-sungguh menjaga hutan. Kalau nggak percaya silahkan berkunjung ke Taman Nasional Kerinci Sebelat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.